Karena dengan cerita perjalanan dari Bapak Muhammad Awaludin pendengar kafe yang dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, anak pertama dari 11 bersaudara ya, Pak Awal ya. Saya 11 bersaudara. Background orang tua, ayah seorang PNS, kemudian ibu rumah tangga gitu ya, real ibu rumah tangga di rumah ngurusin Anak-anak. Pak Awal dan saudara-saudaranya. Ngurusin anak-anaknya aja. Anak-anaknya yang kayaknya ibu lebih hafal ya tingkah-tingkah unik-unik Oh, anak-anaknya pasti. ini apa aja itu pasti lebih Pasti. tahu Mbak ya. Karena memang di rumah sehari-hari ya. Iya. Nah, seperti yang saya bilang tadi sebelum kita tutup segmen kedua tadi ya. Iya, Pak Awal ini kan kalau diperhatikan dilihat adalah punya jiwa ingin selalu memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar. Iya. Minimal orang-orang yang ada di sekitar Pak Di Awal. sekitar. Terlihat dari saudara-saudara yang tadi sudah menurut Pak Awal bisa dipercaya untuk ikut bersama Iya. membangun perusahaan ini. Pak Awal bawa semuanya, Iya. diberikan kepercayaan. Akhirnya pada nantinya kalau misalnya memang mereka mampu sendiri, Pak Awal akan merelakannya. Bikin satu perusahaan sendiri, usaha sendiri. Betul. Nah, di yang sekarang ini Pak, kita pengen lihat juga. Pak Awal pasti pengen dong punya manfaat yang jauh lebih besar lagi untuk orang banyak. Nah, ya, jadi itu sampai di titik ini makanya kemarin saya juga nggak menyangka-nyangka. Alhamdulillah ada beberapa tokoh yang di Samarinda akhirnya mencoba berbicara dari hati ke hati. Jadi ada salah satu tokoh untuk memanggil saya bergabung di salah satu partai. Ya. Nah, partai belajar untuk berpolitik. Ya sempat saya sanggah, saya bilang saya sudah nyaman di zona usaha saya sekarang. Itu dia. Saya sudah ibaratnya, lebih tepatnya mungkin jadi supporter aja, dari pendukung aja lah saya. Betul. Nah, akhirnya beberapa tokoh, beberapa sahabat, rekan memberikan masukan. Dia bilang, Bang Awal, oke, di usaha sekarang pun kau bisa memberi, Ya. tapi terbatas. Oke. Nah, ketika kau masuk di parlemen, kau bisa melakukan lebih banyak. Ya. Dalam artian, ya bukan hobi sih, memang kita umat muslim sendiri memang kewajiban untuk memperhatikan orang-orang yang tidak mampu, Ya. memperhatikan sesama yang saling membutuhkan. Mungkin itu salah satu motivasinya, dan saya pun tidak serta-merta saya langsung terima. Saya harus bertanya kepada kedua orang tua saya. Saya harus cari masukan-masukan dari para senior elit politik yang saya kenal. Ya. Akhirnya dia ngomong, motivasi utamamu untuk politik apa dulu? Ya, itu yang paling dasar ya. Itu Pak? yang paling dasar. Karena memang ya jujur aja, saya ini bukan background dari orang politik. Ya. Nggak ada sama sekali background saya di politik. Dan saya baru banget, ibaratnya baby banget di politik. Baru tahun ini. Ya. Akhirnya saya minta pandangan seperti apa. Ya udah, ditanya balik. Sebenarnya you untuk masuk di politik untuk apa? Iya. Saya bilang saya punya semacam yang terpendam ini. Saya selalu mau berbuat yang baik di sekeliling saya, yang terbaik. Minimal sekecil apapun itu, untuk yang baik-baik saya akan berikan untuk masyarakat khususnya gitu loh. Ya sebagai contoh, bukan kita sombong dan ria. Artinya saya sudah bisa lakukan, alhamdulillah, bisa bangun rumah ibadah di kampung saya. Di situ saya ada bangun, meskipun kecil itu, masjid. Ya alhamdulillah, dengan adanya itu kan masyarakat setempat bisa untuk kita berjamaah sekarang. Iya, bisa dimanfaatkan. Terus bantuan-bantuan apa yang kita bisa lakukan, kayak ya memang saya sih bikin, bukan program sih mungkin bahasanya, ini aja, berbagi lah. Jadi setiap saya dapat rezeki, saya list itu marbut sama janda-janda yang tua, kita naikkan umroh minimal
ya 10 orang lah. 10 orang. Ya. Oke, ini sudah berjalan ya sebelumnya? Alhamdulillah sudah berjalan. Ini bulan 10 kita ada lagi program itu. Alhamdulillah udah berjalan itu. Makanya yang begitu-begitu sebenarnya yang saya mau lakukan, cuman memang di dalam ranah pengusaha ini kita terbatas. Iya. Nah, kenapa saya langsung putuskan, orang tua saya, kedua orang tua saya sudah ibaratnya meridoi untuk itu. Yang jelas satu pesannya. Apa itu, Pak? Nah, dari niat saja kau berbuat, insya Allah keridhaan rahmat itu akan turun. Iya. Jadi untuk maju ke politik ini jangan dulu kemana-mana, niatnya dulu diperbaiki. Iya, Niat diperkuat dulu. diperkuat dulu. Hmm. Aku yakin memang dari rakyat untuk rakyat. Jadi kita bekerja memang wakil rakyat. Iya. Jadi jangan merasa gundah ketika ada permasalahan di kemudian hari, rakyat ke rumah, rakyat cari nomor telepon kita discuss. Ya memang kita mengabdikan diri untuk rakyat. Iya. Nah, mungkin karena masih terbatas dan minim ilmu politik saya di sini, akhirnya ya itu tadi dengan dari dalam saya ingin mencoba yang namanya tantangan. Saya anggap tantangan ini. Iya, betul. Kenapa Tantangan saya baru bilang lagi? saya anggap tantangan karena memang ya mudah-mudahan Allah ridho kita dikasih kesempatan untuk duduk menjadi wakil rakyat. Nah, di sini yang paling besar yang kita emban Iya. tugas amanah itu, karena ya mau kata semua sih ada beberapa oknum ya teman-teman atau yang para anggota dewan ya biasanya kan rakyat melihat tuh. Iya. Nah di situ yang saya ambil cara-cara, ya Allah kasih saya kekuatan, tegakkan hatiku, luruskan hatiku, jagakan hatiku. Ketika kau kasih amanah, saya benar-benar dari rakyat saya naik dan untuk rakyat saya berbuat. Oke. Itu yang memang niat yang Itu sudah dikeluarkan ya. saya bulatkan tekad itu dulu. Iya. Nah, akhirnya alhamdulillah sekarang saya sudah resmi masuk di salah satu partai. Nggak apa-apa ya saya sebut partainya ya. Silakan. Di PDI Perjuangan saya maju di Dapil Samarinda, caleg provinsi Kota Samarinda. Oh, Nah, oke. jadi saya nomor urut 4. Nomor urut 4. Nah, filosofinya 4 itu Apa tuh, Pak? banyak yang bisa kita kandung di situ. Jadi ada 4 unsur, ada air, tanah, itu semua kan sumber kehidupan itu. Filosofinya ke sana. Terus yang paling mendasar ini semacam lucu-lucuan juga, tapi ini bisa masuk akal karena Oke. kursi itu kan ada 4 kaki. Hai. Kita kan cari kursi. Iya. Kalau 3 kakinya jatuh. Iya, betul. Nah, itu yang Iya. kita anggap filosofi lucu-lucuan, tapi kalau kita pikir Masuk akal. masuk akal, kita cari kursi kok. Betul. Harus 4 kakinya. Iya. Itu. Ya mungkin yang untuk politik semacam gitu-gitu aja. Iya. Intinya saya simpulkan, Heeh. bismillah saya mau maju di perhelatan Pesta Demokrasi di 14 Februari. Insya Allah saya dari rakyat saya berbuat, insya Allah untuk rakyat saya berbuat. Oke, mantap. Nah, ini Pak, ini mungkin pertanyaan yang apa ya, bilang mungkin paling mendasar juga bisa. Iya, Terus iya. mungkin yang menjadi bayangan banyak orang, bahkan mungkin yang sekarang lagi dengar ini, mereka akan membayangkan pertanyaan, kan Pak Awal sudah senyaman itu sebagai pengusaha. Iya. Ya kan, tinggal menjalankan dan menikmati hasilnya. Iya. Terus nanti akan jadi, insya Allah kan jadi wakil rakyat. Wakil rakyat. Gitu. Nah kemudian setelah ini mau kalau sudah menjadi wakil rakyat, Iya. kemudian Pak Awal ini akan concern kemana? Gitu. Apa yang akan Pak Awal bawa dan akan Pak Awal buktikan untuk rakyat? Ya. Itu beberapa pertanyaan juga sahabat-sahabat di sekeliling saya yang sempat bertanya ke saya. Ada yang panggil bos, ada yang panggil bro, ada Bang. ini ketika kita duduk, apa yang kita mau lakukan? Iya. Ini kan minimal waktu semua terluang untuk masyarakat sudah. Iya. Oke, saya jawab begini. Saya bilang perusahaan apa yang mau diurusi sekarang? Ada yang urus keuangan, masing-masing proyek sudah ada orang-orangnya, Sudah ada timnya. sudah ada timnya. Terus persoalan negosiator kan sudah ada kita lahirkan lah untuk kita ajarin bernegosiasi, ambil keputusan untuk
proyek. Sudah ada orangnya semua. Sudah ada orangnya Di semua. plotnya sudah ada. Sudah. Jadi memang jauh sebelum saya berpikir untuk politik itu saya sudah pikirkan. Ya. Artinya kan saya nggak muda terus. Terus saya nggak mungkin eksis terus. Ya. Jadi ada generasi-generasi yang kita siapkan. Kaderisasi begitu. sudah Kaderisasi ada. sudah ada. Makanya dia bilang ya kesimpulannya saya nggak mungkin mengecewakan rakyat. Saya nggak mungkin mengecewakan masyarakat. Ketika dia memilih saya, jiwa ragaku untuk mereka. Begini, sudah diniatkan. Udah saya niatkan. Saya bilang ketika dia sudah memilih dan saya terpilih, berarti dia menghendaki saya untuk menjadi wakilnya di DPR. Iya, iya. Ah. Oke, tapi kan pasti ada pertanyaan begini, Pak. Ya, Pak Awal adalah seorang pengusaha. Ya. Kemudian kalau nanti jadi wakil rakyat, ya. apakah usaha Bapak ini juga akan ikut diuntungkan dengan posisi Bapak ketika Bapak nanti menjadi wakil rakyat? Kalau itu sih sebenarnya gini. Sekarang pun kalau kita berbicara untung, alhamdulillah lah ya. Ya. Sudah untung. udah Memang berjalan. sudah untung, gitu Untungnya ya. pun sedikit banyaknya itu relatif, tapi udah berjalan. Ya. Cuman memang ada gelitikan-gelitikan pertanyaan-pertanyaan di luar. Oh, ini tambah menguntungkan nih kalau Ya. kita masuk ini di Benar. politik. Benar. Ya, insya Allah namanya kita manusia biasa ya. Kita manusia biasa nggak luput dari hilap salah. Ya. Justru saya itu di tim pemenangan saya buat tim. Oke. Tim pengawas untuk rumah aspirasi. Ya. Di rumah aspirasi itu memang kita siapkan tim di situ. Tim di situ untuk monitoring kemana-mana nanti masyarakat, apa keperluan masyarakat, dan masyarakat bisa untuk ikut monitoring di kegiatan oke. kita. Nah, terus permasalahannya kan pasti bertanya, kan kita punya kebijakan di situ. Ya. Diuntungkan nggak dengan perusahaan yang ada? Betul. Insya Allah mudah-mudahan Allah selalu menjaga hati kita, menjaga semuanya. Dan memang itu tadi dari niat pesan orang tua saya, perbaiki niatmu dari rakyat untuk rakyat. Semoga amanah orang tua saya dijaga, semoga hati saya dijaga Allah. Akhirnya semua untuk kepentingan rakyat kita fasilitasi dari DPR. Persoalan usaha saya sudah ada yang berjalan. Ya. Ah. Ya, oke. Berarti memang sudah dipersiapkan ya, Pak ya? Insya Allah. Sudah dipersiapkan. Insya Dan, Allah. kalau misalnya itu tadi pertanyaan yang paling banyak ditanyakan salah satunya Pasti. itu tadi berkaitan Pasti. dengan usaha itu. Usaha saling Sudah. takutnya ada menguntungkan. Iya, betul. Pasti pertanyaan itu pasti umum itu. Umum. Tapi alhamdulillah selama ini memang untuk berpolitik sendiri belum ada sih saya ini berpikir untuk makanya fokus di politik sekarang. Usaha udah berjalan dengan sendirinya. Iya, sudah di remote sudah jalan. Sudah gitu jalan ya. dengan sendirinya. Paling kita monitor aja. Betul. Nah, ini juga mungkin ada anggapan juga gitu, Pak, yang bisa dibilang kan pasti salah satunya tadi ini untuk diri sendiri, memanfaatkan untuk diri sendiri. Ya. Nah, kita tahu dari cerita-cerita Pak Awal di awal tadi, Pak Awal memang bergerak di bidang batu bara. Batu bara. Kita tahu daerah kita memang kaya sekali Ya. kan batu bara. Ya, gitu. ya. Tapi kan selama ini yang terjadi Iya. ketika ada orang-orang yang pengusaha lain yang juga sudah jadi wakil rakyat, Iya. sepertinya masih kurang concern dengan bagaimana batu bara ini bisa lebih bermanfaat untuk rakyat di Kaltim Di juga. Kaltim, ya. Nah, apakah ini juga akan jadi concern Pak Awal untuk misalnya batu bara ini punya kita loh, Ya. di tanah kita loh. Ya, Ya harusnya kita yang punya manfaat lebih banyak, Ya, yang ya. dapat manfaatnya. Apakah itu yang jadi concern juga? Harusnya sih memang itu yang jadi motivasi karena kebetulan background saya dari sana. Akhirnya kita akan kaji semua nantinya. Kaji, terus kita akan bikin studi banding di mana yang memang bisa menguntungkan untuk rakyat kita sendiri dulu nih. Ya. Di sekeliling kita sendiri. Nah, minimal ya kalau saya sih melihat sekarang tambang batu bara ini lagi naik daunnya. Ya. Terus Kalimantan Timur itu disorot dengan ikon IKN-nya. Betul. Jadi untuk lapangan kerja sendiri sih saya rasa di Kalimantan Timur insya Allah Akan ada. akan banyak, bukan ada, akan banyak, betul, akan betul. banyak. Jadi untuk basic batu bara sendiri kedepannya memang itu yang kita mau bikinkan solusi. Jangan dari luar semua deh, kan Ya. masih banyak masyarakat kita di sini mau menikmati juga. Betul. Ah. Selain masyarakat kita ini banyak, masyarakat kita tuh juga mampu sebetulnya. Mampu. Kan? Iya. Mampu, sangat mampu. Iya. Makanya tinggal mungkin Kesempatan. yang pertama kita bikinkan metode. Oke. Metode memang harus ada campur tangan dari pemerintah.
nggak bisa nggak ada. Pemerintah harus ada campur tangan. Terus yang kedua pembinaan masalah marketing. Oke. Nah, jadi kan bisa semua kan. Trading nggak butuh banyak modal. Iya, iya. Trading itu nggak butuh banyak modal. Betul. Nah, cukup ya udah telepon. Ya. Ini ada batuku. Ini pembelinya ketemukan sudah dapat. Ya, memfasilitasi. Memfasilitasi dari situ dulu akhirnya punya modal, akhirnya bisa trading sendiri, beli dulu baru jual. Ya. Ya, itu garis dasarnya saja. Ya, Nah, ya. tapi kedepannya kita mau bentuk lebih profesional lagi. Oke. Ah. Dan itu tentu perlu apa ya? Perlu cakupan yang lebih luas lagi. Oh, ya. Perlu wewenang. Wewenang. Perlu kapasitas yang lebih besar. Ya. juga. Makanya Pak Awal Salah satunya itu. salah satunya ini. gitu. Salah satunya itu motivasi saya. Oke. Ah. Baik. Berarti ini Pak, pertanyaan pamungkas. Ya. Pertanyaan pamungkas. Alasan kenapa warga harus memilih Pak Awal? Sesimpel itu aja pertanyaan pamungkas itu aja. Alasan kenapa warga harus memilih Pak Awal dan apa yang bisa Bapak berikan untuk warga atau untuk masyarakat? Kalau alasan sih sebenarnya gini. Terlalu pede kalau saya mengatakan pilih saya. Jadi saya ini aja. Saya langsung motivasi saya untuk maju di ajang demokrasi pesta rakyat ini, caleg. Insya Allah ketika saya duduk nantinya menjadi anggota dewan, karena kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk mengemban amanat tersebut, maka saya pula akan menjamin apa yang menjadi permasalahan mereka adalah permasalahan saya. Jadi insya Allah mudah-mudahan saya diberikan kesempatan untuk duduk. Saya sendiri yang akan turun ketika masyarakat Kaltim khususnya Samarinda mempunyai problem, saya sendiri akan turun. Nggak perlu dia cari saya akan turun. Dan itu jauh-jauh sebelumnya ini kita sudah bikin program. Jadi ada tim konsultan saya dari jauh-jauh sebelumnya akan bikin program. Setelah duduk ada program 10 kecamatan di Samarinda. Kita akan bikin setiap satu kecamatan rumah aspirasi di sana. Setiap minggu kita akan datang. Minggu kecamatan ini, satu minggu depan kecamatan ini. Jadi untuk mempermudah awal untuk mengetahui aspirasi masyarakat. Apa sih permasalahan gitu. Ya, sehingga langkahnya bisa cepat diambil. Ya. Oke, luar biasa. Jadi itu ya yang menjadi alasan. Insya Allah, mudah-mudahan. Oke. Jadi mudah-mudahan masyarakat khususnya Samarinda, masyarakat Kalimantan Timur khususnya Samarinda bisa memberikan kesempatan kepada saya karena berniat untuk berbuat lebih banyak. Sekarang saya sudah berbuat tapi belum puas rasanya. Saya ingin berbuat lebih banyak khususnya untuk kemaslahatan umat, khususnya untuk masyarakat Samarinda. Oke. Baik, kita doakan ya Pak ya. Amin, lancar amin. semua prosesnya. Amin. Kemudian juga yang direncanakan juga berjalan dengan sesuai tracknya. Amin. Dan tentunya juga yang paling penting Pak Awal juga selalu diberikan kesehatan. Amin. Sehingga bisa tetap memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar khususnya. Amin. Dan lebih luas juga untuk masyarakat Samarinda. Terima kasih. Gitu. Terima kasih Pak Awal sudah hadir hari ini. Kita mudah-mudahan dipertemukan lagi di lain kesempatan. Insya Allah. Jujur ini pertemuan yang menyenangkan, Pak. Terima kasih. Saya juga sangat bangga bisa berbicara di sini. Siap. Jadi ini awal pertemuan saya bersama Pak Awal juga ya, yang juga berkesan pastinya. Mudah-mudahan akan ada kesan-kesan lain yang akan kita sama-sama rasakan di lain kesempatan. Insya Allah. Oke. Baik, itu tadi pendengar KP obrolan saya bersama Bapak Muhammad Awaludin yang sudah bercerita dengan dengan panjang lebar juga tadi ya tentang cerita hidup, perjalanan sampai akhirnya niat tulus beliau untuk bisa berbuat lebih banyak lagi, bisa bermanfaat lebih banyak lagi untuk orang-orang di sekitar, khususnya untuk masyarakat Samarinda dan juga pastinya Kalimantan Timur. Oke deh kalau begitu. Nanti kita akan kembali lagi mendengar KP karena saya masih punya hutang 2 jam ke depan untuk menemani pendengar KP sampai jam 1 siang. Kita akhiri obrolan kita hari ini bersama Pak Awal. Yap. Pak Awal, terima kasih. Sama-sama. Sekali lagi sudah hadir, sehat-sehat selalu Pak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.